Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah kesempatan kedua dalam hidupku dengan bintang tamu kita, Baby Margareta. Nah langsung aja yuk kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita undang Ustadz Riza. Ustadz Riza, tadi kan sudah dibahas nih di awal segmen dengan Ustadz Maulana bahwa orang-orang yang suka bersedekah itu bisa mendapatkan kesempatan yang kedua loh. Atau orang-orang yang suka berbuat baik gitu. Nah golongan orang-orang seperti apa sih lebih spesifiknya nih? Baik. Atau menurut hadis seperti apa? Mohon tausiahnya. Iya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari nomor 1423 dan Sahih Muslim nomor 1031. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'atu yudhiluhumullah 7 golongan fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu yang tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungannya Allah. 7 golongan. Berarti siapa yang tidak termasuk 7 golongan ini, maka carilah kesempatan kedua untuk masuk golongan ini. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Makanya kita berdoa mudah-mudahan bangsa ini dilahirkan sultanan nasira. Pemimpin yang menolong dan adil. Kalau sudah pemimpinnya adil, insya Allah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, wasyabbun nasa'a bi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang mengabdi kepada Allah. Di luar itu, pemuda-pemuda yang tidak taat, maka wajib mencari kesempatan kedua agar tergolong golongan yang kedua. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Makanya kalau ada laki-laki yang tak suka sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maaf itu namanya munafik tulen. Puas loh. Hati-hati, laki-laki yang tak mau berjamaah di masjid 5 waktu, munafik tulen. Karena di sini disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Ya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya Allah, contohnya, aku mencintaimu Ustadz Syam karena Allah. Aku juga mencintaimu Ustadz Riza Karena Allah. Nah gini nih contohnya. Golongan-golongan yang mendapatkan naungan di luar itu harus mencari kesempatan yang kedua agar masuk golongan itu. Nah yang berikutnya adalah rajulun da'athu imra'atun datu yansibi wa jamali faqala ana akhahullah. Laki-laki yang digoda perempuan cantik tetapi tidak tergoda. Sebab apa? Ana akhahullah, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi laki-laki kalau ada perempuan menggodanya, ya tetap istighfar. Nah model begini nih Bu, anak-anak seperti ini nih akan mendapatkan golongan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya tidak tahu. Artinya orangnya tidak pamer. Hei, gue kemarin nyumbang masjid 10 juta loh. Nah ngapain tujuannya sombong? Sebaiknya disembunyikan kecuali ditampakkan dalam rangka menarik semangat motivasi orang boleh. Nah yang terakhir adalah rajulun dzakarallah. Laki-laki yang sering berzikir kepada Allah setiap saat akan masuk golongan yang satu ini. Maka orang-orang yang tidak pernah berzikir, orang-orang yang jauh dari zikir harus mencari kesempatan kedua. Inilah yang disebut sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan selain naungan nanti di hari kiamat.
Duh, insya Allah kita semua termasuk golongan-golongan orang tersebut ya Bu ya. Amin. Karena insya Allah kita semua di sini cinta sama Islam itu indah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah sekarang kita mau mengundang Bunda Tuti dan juga Ustadz Maulana karena kita akan menghubungi salah satu jamaah yang sudah mengirimkan email ke kita nih. Langsung aja yuk kita hubungi dan kita kasih kesempatan buat bertanya langsung dengan guru-guru kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sedang menyambung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak, silahkan apa yang mau ditanyakan? Iya, saya mau bertanya bagaimana cara saya supaya percaya lagi terhadap suami saya yang sudah selingkuh 6 kali. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang-sekarang kebohongannya selalu terkuak. Masalah kecil pun dia membohongi saya. Saya harus bagaimana ya Pak? Pak Ustadz. Baik Mbak, sekarang saya berikan kepada Bunda Tuti dulu, silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini adalah ungkapan hati. Ini mungkin salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita diuji oleh Allah, kan ujian itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Orang yang beriman ketika diuji, maka kita harus bersabar. Ketika menghadapi fenomena atau masalah seperti ini dalam rumah tangga, sebaiknya ibu berbicara dengan sebaik-baiknya, dengan lemah lembut dan memperingatkan atau menegur suami dengan perkataan yang baik. Jangan sampai masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara baik, tetapi cara berbicaranya, cara menyampaikannya tidak begitu baik, malah menjadi memperkeruh. Karena kan memang laki-laki atau suami melakukan itu mungkin ada hal-hal, ada kekhilapan atau kesalahan. Makanya berikanlah kesempatan yang kedua. Kalau suami pada saat kita ditegur atau saat kita menanyakan mengapa itu sampai terjadi berkali-kali, maka kita bersabar dan menegur. Setelah kita menegur berarti kita sudah selesai kewajiban kan? Kalau kita tidak menegur berarti membiarkan suami itu melakukan itu. Tapi kalau kita ridho, kita ikhlas, kita maafkan, berikan kesempatan 2 kali kepada suami. Menurut Ustadz Riza bagaimana nih Ustadz? Kembalikan jawabannya kepada Quran Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang beristirja terhadap sebuah masalah baik kecil ataupun besar berarti dia sedang berdialog dengan Allah. Siapa yang punya masalah, dia berdialog dengan Allah, maka akan mendapatkan nasta'in, pertolongan dari Allah. Tidak ada yang bisa mengubah hati bunda, kecuali Allah. Sehebat apapun manusia mau mengubah seseorang, tidak akan bisa kecuali kita berdialog dengan yang memiliki hati. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berdoalah. Kunci pertama setiap masalah, berdoalah dengan memperbanyak ibadah dan solat. Solat itu akan memberikan satu jalan solusi sehebat apapun masalah. Ketika sujud kepada Allah, lebih-lebih dalam solat malam, pasti akan mendapatkan jawaban dan gambaran. Minimal rasa sabar dan insya Allah akan mendapatkan solusi dari Allah. Amin ya Allah. Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Bunda Tuti, Ustaz Riza yang luar biasa paparannya untuk memberikan solusi buat yang nelpon. Dan sebenarnya buat kita semua menyikapi seorang pembohong, catat alasannya. Karena ketika orang berbohong bisa jadi dia menutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Nah, yang kedua buat perjanjian. Kalau dia mengulangi lagi akan ada sanksi supaya sebagai peringatan. Karena kapan kita biarkan betul ada Bunda Tuti. Bahwa ketika orang membiarkan seperti itu berarti dia ikut serta dengan kebohongan itu juga. Jadi yang pertama catat, yang kedua buat perjanjian, yang ketiga buat ibaratnya peringatan buatnya dengan cara ada sanksi setiap dia melakukan pelanggaran itu. Dan kalau bisa perhadapkan dengan seseorang yang menjadi pendengar buat kita untuk mengingatkan dia. Itu. Ya. Gimana Mbak, sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya insya Allah cepat selesai ya Mbak semua masalahnya. Dan semoga dikuatkan, sabar, tetap berada di jalan yang baik.
Tadi kalau kata Bunda tetap berbicara yang baik sama suaminya ya. Gitu, insya Allah semuanya bisa cepat beres, sholat malam juga jangan lupa dan semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Insya Allah. Ya sekarang terima kasih banyak Bunda, terima kasih banyak Ustadz Riza dan juga Ustadz Maulana. Bunda tetap di sini karena kita masih mau melanjutkan pembelajaran kita lagi nih Bunda. Tadi kan kita berbicara tentang kesempatan kedua gitu. Dan ternyata sebenarnya Allah tuh gak ngasih kesempatan kedua aja kok. Allah tuh memberikan kesempatan ketiga, keempat, kelima. Tapi kadang kita gak sadar. Betul. Gitu. Nah benar gak sih kalau itu memang benar-benar karena sifatnya Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah hari ini kita sudah banyak belajar dari ustadz-ustadz kita, dari kisah-kisah yang membuat kita tersentuh, maka kita sekarang harus menyadari bahwa adanya kita ke alam dunia itu karena cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memberikan kepada kita rasa cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warohmah untuk keluarga. Jangankan kepada manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu karena memang betul-betul Allah itu ingin kita selamat. Ingin kita bahagia. Allah tidak ingin memberikan kita penderitaan sebetulnya. Cuman Allah ingin menguji kualitas daripada iman kita. Ketika kita diberikan kenikmatan, apakah kita bersyukur kepada Allah? Ketika kita diberikan ujian atau cobaan, apakah kita bersabar? Ada kalimat kesempatan datang cuma 1 kali. Tetapi bagaimana kaitannya dengan Allah memberikan kesempatan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena maunya kita dengan maunya Allah berbeda. Maunya kita A, tetapi maunya Allah B. Kadang-kadang menurut kita itu enggak enak banget. Ya Allah kenapa engkau berikan ini? Tetapi menurut Allah, tunggu, diem ya. Aku yang maha tahu, kalian tidak tahu. Aku berikan ini ujian kepadamu agar kau lebih baik lagi kualitasnya. Maka kalau kita dalam kehidupan kita, baik dalam meraih cita-cita ataupun dalam segala apapun gagal, ingat masih ada kesempatan kedua. Anak-anak kita kalau misalkan mau masuk university atau perguruan tinggi, karena banyak saingan-saingannya, aduh anak kita sudah semangat, sudah belajar, sudah berusaha, sudah berdoa. Orang tua juga kemudian mendukung. Tetapi manakala setelah ujian kok nilainya enggak jadi, aku enggak masuk. Bagaimana ini? Orang tua harus banyak memberikan motivasi. Nah ini adalah bukan satu kesempatan yang pertama kita gagal tapi masih ada tahun berikutnya. Berarti kita tahun depan itu sudah tahu seperti apa soal-soalan, seperti apa cara-caranya agar kita bisa lulus. Makanya ujian Allah itu agar kita lulus. Kita semua di sini yang hadir walaupun pemirsa yang ada di rumah semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Ada ujian yang mengenakan ataupun tidak, bahkan barangkali dengan kecelakaan atau dengan sakit. Kalau belum takdir Allah kembali kepada Allah, tidak akan pernah terjadi. Misalkan ini tadi kan kakak ya. Kena tumor. Masya Allah kena tumor. Kan itu bukan kemauan kakak. Betul. Tetapi kata Allah aku berikan ujian itu. Tapi kakak berusaha kemudian ke rumah sakit itu ada ikhtiar. Wajib kita berikhtiar. Dan setelah dinyatakan positif sembuh bersyukur ya Allah alhamdulillah. Maka di dalam Al-Quran ayat yang tidak bisa digandengkan dengan yang lain. Tidak bisa kita tidak melakukannya manakala kita tidak melakukan 2 itu. Pertama apa? Anishkurli wali daik. Bersyukurlah kata Allah kepadaku dan kepada orang tua. Betul kata tadi Ustadz, ati'ullaha wa ati'ur rasul, itu juga perintah Allah. Tidak bisa kita hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Atau kita tidak bisa hanya taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah. Jadi segala bentuk ujian yang Allah berikan itu hakikatnya dari Allah. Agar kita meningkatkan iman kita, Allah ingin kualitas iman kita lebih baik lagi. Dan manakala kita diberikan kesempatan kedua, subhanallah, bersyukur kepada Allah. Karena Allah akan berikan lagi nikmat, kenikmatan lagi. Tapi tunggu,
Karena tidak sekali dua kali Allah berikan kesempatan. Allah ingin kita sampai betul-betul mendekat kepada Allah. Menjadi hamba yang betul-betul hamba yang berkualitas imannya dan ibadahnya. Amin. Mungkin itu Kak Allah. Caca ya. Bunda, berarti benar ya kalau misalkan Allah itu berfirman bahwa aku itu sesuai dengan prasangka Betul. hambaku. Iya. Artinya kita berpositif thinking apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jazakillah khairan. Sama-sama, Terima kasih banyak Caca. Bunda. Dan sekarang saya mau mengundang Ustadz Maulana bersama saya. Dan juga di tengah-tengah kita nih Bu, ada tamu spesial. Karena beliau-beliau ini mungkin memiliki kekurangan tapi saya yakin beliau juga memiliki kelebihan yang kita semua tidak miliki. Langsung aja saya mau mengundang Ibu Eti dan juga Bapak Imam dan juga Ustadz Maulana. Silahkan ke tengah-tengah. Silahkan Ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam dan Ibu Eti apa kabar di tengah-tengah, silakan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah tadi saya sudah mention bahwa maaf sekali bahwa Bapak Imam dan juga Ibu Eti ini memiliki kekurangan. Tapi saya yakin pasti juga memiliki kelebihan kita semua nggak punya. Boleh diceritakan dari Ibu Eti dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kekurangan, saya disabilitas. Saya umur 5 tahun jatuh dari kasur. Lalu saya langsung polio. Tiba-tiba kaki saya mengecil. Sama orang tua saya diurut. Ternyata di kaki saya ada yang putus tali itunya. Yang di belakangnya. Ternyata pas umur 5 tahun sampai 7 tahun saya nggak bisa jalan. Orang tua saya ikhtiar untuk anaknya bisa jalan. Sampai orang tua saya habis semua dijual untuk saya. Alhamdulillah Allah Maha Adil, Allah sayang sama keluarga saya. Pas umur 8 tahun saya bisa jalan. Saya berobat di kota. Disitulah saya bisa berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua saya telah memberi saya semangat sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau Bapak Imam boleh diceritakan Pak? Kalau saya dari kecil, dari takdir, umur itu emang sih ada yang suka yang menghina, tapi kita tidak hiraukan itu kan. Ya kakinya gini kecil gitu. Ya mungkin kita sedih, juga orang tua sedih ya. Tapi saya sabar hidup ini dengan penuh cobaan. Tapi ketika orang tua saya bilang ini udahlah dari lahir, dari Allah misalnya titipan gitu. Tapi kita tidak misalnya putus asa itu. Tapi ternyata kita lebih giat lagi. Ya kita juga misalnya ada pengalaman dagang juga itu. Terus Bapak Imam maaf, Ya. ketika waktu kecil itu pernah gak sih merasakan berkecil hati gitu atau rasanya putus asa gitu? ya tidak pernah. Selalu berpositif thinking ya? Iya. Walaupun di kanan dan kiri lingkungan tidak selalu mendukung. Ya pokoknya misalnya kita diberi kesabaran kok. Pak dan Ibu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin jamaah Islami Tinda lagi nonton pasti merasakan yang saya rasakan juga. Bahwa sebenarnya kita patut bersyukur Allah memberikan kesempatan yang luar biasa buat diri kita. Dan hikmah yang kita bisa petik dari ibu tadi kisahnya luar biasa. Begitu cintanya orang tuanya sama ibu. Sampai mengorbankan segala-galanya buat ibu. Sampai saya bawa ke Tasik kemana-mana untuk berobat. Tapi alhamdulillah ternyata sembuhnya di kota. Jadi Di Ustadz. artinya bukti kecintaan yang luar biasa dari orang tua yang tidak terhingga sampai rela mengorbankan semua hartanya. Buat semua anak-anak dimanapun berada yang lagi nonton Islam Tinda. Harusnya kita menyadari bahwa sebenarnya luar biasa orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika orang berputus asa dengan hidupnya. Sebenarnya dia mengecewakan, bukan hanya mengecewakan Allah. Tapi mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Banyak yang mencintai Bapak. Banyak yang menyayangi Bapak. Yang melecehkan, menghina kita cuma 1-2 orang. Dan dia tidak tahu, sekiranya dia tahu di siapa diri kita. Saya yakin mereka akan jauh lebih mencintai kita. Ustaz Sam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam sebuah riwayat, seandainya Al-Quran hanya surah ini, maka surah ini akan cukup. Kenapa? Karena kehidupan dunia kita penuh dengan kesempatan-kesempatan. Buat teman-teman yang ada di rumah, jamaah sekalian, jamaah millennials yang ada di rumah, ayo kita lihat masih banyak kok di bawah kita yang punya kekurangan, yang kita punya kelebihan dibandingkan mereka. Allah berikan banyak kepada kita, tapi kita termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Kata Al-Quran, karena kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau engkau tidak mau rugi, gunakan kesempatan itu dengan beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Masya Allah, beruntungnya Bapak Ibu, saling mengingatkan untuk sabar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang mencintai kita. Almarhum mama, almarhum bapak, makasih banyak atas jasanya sama saya. Dan kedua orang tua saya yang telah nggak ada, mudah-mudahan Allah berikan ampunan segala dosanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Imam, mungkin kalau kita boleh tahu ada doa-doa yang biasa selalu Pak Imam atau Ibu Eti panjatkan. Iya, saya selalu berdoa kalau lagi sholat. Saya berdoa untuk diri saya dan kedua orang tua saya, supaya mereka diterima di sisi Allah. Amin. Kalau Pak Imam? Sama seperti ini istri saya juga sama doa-doanya. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni segala dosanya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Imam dan Bu Eti yang sudah mau datang ke studio Islam Itu Indah memberikan pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Amin. Buat jamaah, kenapa kita mengundang Ibu Eti dan juga Bapak Imam berada di tengah-tengah kita? Karena beliau ini bersedia menceritakan kisah hidupnya untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Supaya bahwa kita harus menjadi manusia yang bersyukur. Mereka memiliki kekurangan namun mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berharap baik terhadap Allah. Mereka selalu berpikir baik tentang Allah. Bagaimana dengan kita yang diberikan kesempatan hidup, yang diberikan kesempurnaan dalam kehidupannya. Namun kadang-kadang suka mengeluh. Ibu dan Bapak terima kasih banyak buat pelajarannya, terima kasih buat sharingnya hari ini. Insya Allah semua kebaikannya dan keikhlasannya untuk menceritakan ke semua jamaah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan segala urusannya dunia dan juga akhirat. Terima kasih banyak dan setelah ini kita masih akan melanjutkan tausiah dari Ustadz Riza. Tentang apa Ustadz Riza? Insya Allah balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau memperbaikinya untuk kembali kepada kesempatan yang kedua. Dan juga akan dilanjutkan dengan tausiah solusi dari Ustadz Maulana. Tentang apa Ustadz? Nah, buat kita semua yang lagi nonton Islam Tinda, insya Allah sesaat lagi kita akan bahas tentang bagaimana memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.